Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia, khususnya untuk anak-anak kelas 9. Semoga pada pertemuan kali ini kalian mendapatkan nikmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti pelajaran hari ini hingga selesai nanti. Untuk materi hari ini, pelajaran bahasa Indonesia hari ini, saya akan membahas tentang soal yang sudah diberikan oleh Bu Handa pada pertemuan sebelumnya. Saya harapkan semuanya menyimak dengan baik apa yang dijelaskan ini, karena nanti tugas-tugas ini akan berpengaruh pada nilai akhir kalian. Jadi tolong diperhatikan baik-baik, jika nanti ada ulangan atau evaluasi kalian bisa mengerjakan soal tersebut dengan sebaik-baiknya. Untuk materi saat ini, saya akan membahas tentang tugas belajar ke-1 yang kemarin sudah diberikan oleh Bu Handa. Ya, silakan disimak baik-baik di sini. Nah, di sini adalah nomor 1, jelaskan perbedaan penamaan struktur teks diskusi dari tautan materi dari Ustadz Taufik Rabu lalu dan buku paket halaman 100. Jadi pada saat kalian saya jelaskan itu mengacu pada buku BSE dari Kemdikbud yang dikeluarkan 2018. Itu sudah termasuk revisi, jadi sudah terbaru. Namun pada Pupena itu ada penamaan yang sedikit berbeda ya dari yang saya jelaskan kemarin. Jika pada Pupena itu ada 3 juga strukturnya. Yang pertama itu isu, yang kedua argumen, yang ketiga simpulan. Kemudian yang kemarin saya jelaskan itu adalah pendahuluan. Pendahuluan itu isinya latar belakang, pasti sama saja, hanya penamaan saja yang berbeda. Kemudian yang kedua isi, yang saya jelaskan kemarin ya, isi itu juga isinya tentang argumen yang mendukung, argumen yang menolak. Kemudian penutup itu juga simpulan. Jadi perbedaannya memang hanya di penamaan saja ya. Pendahuluan yang saya jelaskan, kemudian di buku Pupena itu ada bacaan tentang isu. Kemudian yang kedua di saya itu kemarin isi, kemudian di Pupena adalah argumen. Argumen juga ada 2, mendukung sama menolak, pro dan kontra di situ. Kemudian yang ketiga itu di Pupena simpulan, di yang saya jelaskan kemarin penutup. Isinya juga sama saja, itu adalah pendapat akhir dari penulis. Gitu ya, Nak ya. Jadi di sini pengertiannya sama, tetapi istilahnya saja yang berbeda ya. Kemudian nomor 2, paragraf keberapa yang termasuk bagian struktur isu. Nah, bacaannya kemarin kan ini. Nah, dari sini sistem belajar di masa pandemi. Jika isu itu pasti paragrafnya yang paling atas sendiri. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua terkait kegiatan belajar mengajar tatap muka. Bila ketiga pihak tersebut memberi izin, maka siswa dapat kembali masuk sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan. Pelajaran yang diserap tidak seefektif ketika tatap muka, banyak gangguan. Ada siswa yang bunuh diri karena beban tugas PJJ. Masing-masing daerah memiliki tingkat penyebaran COVID yang berbeda-beda. Apakah ini sudah termasuk sebagai isu atau sebagai argumen? Tentu ini masih isu, karena di situ ada yang mendukung, ada yang menolak. Mendukungnya ternyata keputusan Kemendikbud sudah tepat. Kemudian di situ ada kata banyak gangguan. Ini namanya kontradiksi ya, banyak gangguan. Kemudian ini keputusan Kemendikbud sudah tepat. Ada 2 hal yang berbeda. Berarti kalau begitu, yang ini masih termasuk sebagai isu atau yang dinamakan sebagai pendahuluan. Gitu ya, Nak ya. Nah, sekarang coba dilihat paragraf ketiga.
pemerintah daerah bertanggung jawab pada daerahnya masing-masing. Untuk daerah yang sudah masuk zona hijau memang sebaiknya mengizinkan kegiatan belajar tatap muka. Selain itu, di pihak sekolah dan orang tua juga turut menjaga keamanan siswa belajar tatap muka. Kedua pihak ini berperan besar dalam memberi pemahaman dan pengawasan terkait protokol kesehatan para siswa. Nah, paragraf ketiga ini sudah mulai mendukung yang namanya pembelajaran tatap muka, atau kita singkat dengan pembelajaran tatap muka PTM. Ini sama dengan pro ya anak ya. Nah, kalau pro berarti ini adalah argumen yang mendukung, gitu kan? Nah, selanjutnya, meninggalnya siswa di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan disebabkan karena beban tugas, bukan karena PJJ. Kejadian tersebut harusnya menjadi evaluasi bagaimana menjalankan PJJ dengan tepat dan seimbang untuk kesehatan mental, bukan malah serta-merta menghentikan PJJ. Nah, ini berarti kalau begitu, paragraf selanjutnya adalah tidak harus menghentikan PJJ, berarti masih tetap harus diselenggarakan pembelajaran meskipun dengan cara PJJ. Kalau di sini tadi mendukung PTM tatap muka, yang di sini mendukung PJJ, berarti kesimpulannya itu dua-duanya itu mendukung pembelajaran atau KBM, gitu ya. Selanjutnya, negara kita tidak menjamin tes massal, pelacakan riwayat korban, penangguhan transportasi secara tegas. Kemudian ada relasi kuasa antara pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua. Tidak dapat dipungkiri orang tua dihadapkan dengan pilihan efektivitas pembelajaran atau keselamatan nyawa siswa. Nah, ini mulai ada kontra, berarti di sini masih bimbang ya ini ya. Jadi di sini ada yang namanya kontra karena di Indonesia keadaannya masih tumpang tindih dan simpang siur terkait dengan COVID ini, gitu ya. Jadi tadi yang di paragraf berapa tadi? Paragraf 1 dan 2 ya, paragraf 1 dan 2 ini masih termasuk paragraf apa? Masih termasuk paragraf isu ya. Kenyataan yang terjadi, pemerintah daerah bertanggung jawab, berarti ini sudah termasuk pro. Kemudian ini meninggalnya siswa di Kabupaten Goa disebabkan karena beban tugas, bukan karena PJJ. Kejadian tersebut harusnya menjadi evaluasi bagaimana PJJ dengan tepat dan seimbang untuk kesehatan mental siswa, bukan malah serta-merta menghentikan PJJ. Ini juga masih pro adanya KBM. Tetapi di sini ada kendala, negaranya masih tumpang tindih dalam hal tes massal dan sebagainya. Banyak orang tidak melaksanakan protokol kesehatan. Jadi ini ada apa? Ada halangan di mana di paragraf tadi, di paragraf 1 dan 2 ini isu, yang 3 dan 4 argumen mendukung. Berarti kalau begitu yang kontra paragraf 5 dan berapa? Dan 6 ya, itu paragraf yang kontra. Ini saya tulis di sini kontra ya. Nah, 1 2 isu, pro 3 4, kontranya 5 dan 6. Berarti kalau begitu kurang yang apa? Kurang 1, namanya simpulan. Simpulannya di mana? Kemendikbud harusnya merumuskan kurikulum PJJ yang tidak menjadi beban siswa selama COVID-19 masih ada. Kemendikbud memberi izin sekolah tatap muka dengan beberapa syarat. Beban tugas PJJ selama pandemi mengganggu kesehatan mental siswa. Kemendikbud perlu merumuskan kurikulum PJJ yang ramah terhadap kesehatan mental siswa. Nah, ini adalah simpulan di paragraf keberapa? Ke-7. Ini namanya simpulan atau yang bisa dinamakan dengan penutup.
tertutup ya. Berarti kalau begitu ini bisa dituliskan, berarti paragraf keberapa yang termasuk bagian struktur simpulan, berarti paragraf ke-7. Paragraf menentang tadi itu yang 5 dan 6, sedangkan argumen yang mendukung itu 3 dan 4 ya. Kemudian isunya tadi adalah 1 dan 2. Kenapa paragraf kedua masih tentang isu? Karena ini berhubungan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Masih ada siswa yang bunuh diri itu ya di Goa Sulawesi Selatan karena beban tugas yang terlalu banyak. Itu ya jawaban untuk tadi tugas dari Bu Handa pada minggu kemarin, pertemuan kemarin maksud saya. Jadi yang isu pasti berada di awal, kemudian ditandai dengan adanya fakta di masyarakat. Contohnya di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan ini berarti pasti ada, pasti terjadi. Berarti kalau begini ini adalah isu ya, saya ulangi sekali lagi. Dan bawahnya itu isi yang terdiri dari argumen mendukung dan argumen menolak, dan diakhiri dengan yang namanya simpulan. Begitu anak-anak. Pembahasan untuk soal pada halaman 100 ya kalau salah. Jadi untuk Untuk materinya di buku pena halaman 100 dan soal yang sudah disampaikan oleh Bu Handa. Itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang ada di tautan WhatsApp yang ada di grup daring kelas 9. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Jangan lupa tugas-tugas yang belum kalian laksanakan, tolong dilaksanakan agar nilai yang kalian dapatkan tidak kosong. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.